berbicara dalam pertemuan hari ini, agar apapun segala sesuatu yang kami terima, kami dapatkan dalam pertemuan hari ini dapat menjadi bekal kami untuk tugas-tugas pelayanan di paroki kami. Berkati juga teman-teman yang belum hadir dan akan masuk dalam pertemuan hari ini, agar segera dapat bergabung bersama kami dan mendengarkan pembicaraan dan pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapak, doa ini kami sampaikan dengan perantaran Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita akan masuk kepada materi yang pertama dari Romo Danto. Kami persilahkan Romo. Baik, terima kasih Mbak Dinar. Selamat malam Ibu, Bapak, saudara-saudari sekalian, para penggerak liturgi, seksi peribadatan di paroki, dan juga para moderator, baik di dekanat maupun koordinator di liturgi, forum liturgi di dekanat. Selamat malam. Pada hari ini, agenda yang diberikan kepada saya adalah mengenai kriteria mengenai nyanyian lagu atau proprium, ya. Kita kerap menyebut lagu proprium. Lagu proprium itu berarti ada lagu pembuka dan sebagainya, ya. Yang sering kita dengar juga ordinarium, ya. Ordinarium itu ya ada Kyrie, ada Tuhan kasihanlah. Ini kita bicara mengenai proprium, ya. Next. Di dalam lagu-lagu proprium liturgi ada yang disebut dengan nyanyian pembuka. Nyanyian pembuka itu tujuannya apa? Menurut pedoman umum Misale Roma nomor 4748, PUMR nomor 4748, tujuan nyanyian pembuka adalah membuka misa, membina kesatuan umat yang berhimpun, menghantar masuk dalam misteri masa liturgi atau pesta yang dirayakan, dan mengiringi perarakan imam beserta pembantu-pembantunya. Jadi kalau imam memasuki gereja dengan prosesi, didahului para pelayan-pelayan liturgi, kita kerap mengiringi dengan nyanyian. Nah, nyanyian ini adalah nyanyian proprium, yaitu pembuka. Ya, nyanyian pembuka. Oke, next. Selain nyanyian pembuka, dalam nyanyian proprium ada juga yang disebut dengan nyanyian persiapan persembahan, ya. Super oblata, kalau tadi kolekta, ya, nyanyian pembuka, ya. Doa pembuka kolekta, ya. Ini nyanyian persiapan persembahan. Nyanyian persiapan persembahan tujuannya apa? Tujuannya untuk mengiringi perarakan persembahan. Maka Komdit KJ juga menetapkan dari lagu ini sebaiknya harus ada kata membawa roti dan anggur dan dipersembahkan oleh umat, ya. Kalau tidak ada perarakan persembahan juga tidak perlu ada nyanyian, ya. Kadang-kadang pada perayaan Ekaristi harian misalnya, ya, tidak ada perarakan persembahan. Kalau tidak ada perarakan persembahan, semua persembahan sudah diberikan di credence atau di meja altar, ya, tidak perlu ada nyanyian persiapan persembahan, ya. PUMR nomor 74. Next. Selain itu juga ada nyanyian komuni, ya. Salah satu dari nyanyian proprium adalah nyanyian komuni. Apa tujuan dari nyanyian komuni? Tujuannya adalah agar umat secara batin bersatu dalam komuni dan juga menyatakan persatuannya secara lahiriah dalam nyanyian bersama. Ya. Tentu saja nyanyian komuni ini harus menunjukkan suatu kegembiraan hati, sukacita, serta juga menggarisbawahi corak jemaat dari perarakan komuni. Corak jemaat artinya bersifat ke gereja, ya, eklesial, ya, dalam perarakan komuni. Maka nyanyian komuni itu sebaiknya bertemakan komuni atau tubuh dan darah Kristus, ya.
Ya sebaiknya dihindari nyanyian untuk orang kudus, Maria, tanah air, panggilan, pemutusan, atau yang lain. PUMR nomor 86. Ya. Next. Lalu ada nyanyian madah syukur, madah pujian, syukur setelah komuni. PUMR nomor 88. Nyanyian madah pujian atau syukur setelah komuni dimaksudkan sebagai ungkapan syukur atas santapan yang telah diterima, yaitu santapan tubuh dan darah Kristus sebagai keselamatan kekal bagi umat manusia. PUMR nomor 88. Sehingga kata kunci kalau mau membuat nyanyian syukur setelah komuni ya harus ada ungkapan syukurnya atas santapan yang diterima, syukur atas ekaristi, syukur atas tubuh dan darah Kristus. Nah, itu pujian ya sekaligus syukur setelah komuni. Next. Nah, yang terakhir dari nyanyian proprium adalah yang disebut dengan nyanyian penutup. Nyanyian penutup itu bertujuan untuk menghantar imam dan para pembantunya meninggalkan altar dan menuju ke sakristi. Ya. Mengiringi imam dan para pelayan liturgi meninggalkan altar menuju ke sakristi. Ya, itu nyanyian penutup. Nah, Ibu Bapak, itu saja yang bisa kita sharekan ya. Beberapa catatan untuk kelima nyanyian proprium, karena kita menyanyi sebagai persekutuan, sebagai komunio, maka diingat agar menggunakan kata ganti kita dan kami, bukan aku atau saya ya, karena ini bukan nyanyian rohani, tapi nyanyian yang bersifat eklesial. Ada corak persekutuannya, kita di hadapan Allah di dalam ibadat atau liturgi ini. Ya. Demikian dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Dinar. Terima kasih banyak Romo. Materinya singkat, padat, jelas. Nah, nanti kami mengundang Bapak Ibu bila ada pertanyaan, silakan untuk bisa diketik di Zoom chat. Dan jangan lupa juga mengisi link presensi yang sudah kami bagikan di Zoom chat juga. Baik, Romo, berikutnya kita langsung masuk ke materi kedua saja ya. Saya akan undang Ibu Hana untuk bersama-sama dengan kita di sini. Selamat malam, Bu Hana. Selamat malam, Mbak Dinar. Iya, kita bisa langsung ke materi berikutnya ya, Bu? Iya, bisa dibantu share screen-nya, Dinar. Terima kasih. Baik, baik. Sudah terlihat? Hampir. Nah, iya. Iya. Ya, Romo, Bapak Ibu, selamat malam. Ya, ini kriteria lagu liturgi yang kami dari tim musik Komlit KAJ susun beberapa waktu lalu, ya sudah diolah beberapa kali. Sebagian besar sama dengan kriteria lagu liturgi yang ada di Puji Syukur yang dibuat oleh tim penyusun buku Puji Syukur dari KWI, dari Komlit KWI, ya. Cuma ada sedikit penyesuaian dan tambahan dari untuk di KAJ sendiri, ya. Jadi mungkin saja ada perbedaan dengan keuskupan lain, ya. Jadi kalau bagi pencipta lagu atau yang ingin membuat lagu dan mengirim ke Keuskupan Agung Jakarta, ke Komlit, ke tim musik kami, perlu diperhatikan syarat-syarat yang akan kami paparkan ini, ya. Beberapa teman itu banyak yang mengirim lagu-lagu, antara lain masih ada yang mengirimkan lagu Bapa Kami, lalu Ordinarium, ya. Tapi untuk sementara perlu kami sampaikan bahwa Komlit tidak menerima, sementara tidak menerima lagu Ordinarium dan Bapa Kami yang baru, ya, karena dari Komlit sendiri sudah dikumpulkan waktu ada lomba tahun 2019
itu kami sudah mengumpulkan 12 set ordinarium, ya, Tuhan kasihanilah, kemuliaan, kudus, anak domba, dan Bapa kami, ada 12 set, dan akan diterbitkan tahun depan. Juga ada Bapa kami, ya, sudah. Dan juga kami sudah punya, Komlit sudah punya koleksi lagu liturgi perkawinan, lagu liturgi arwah yang akan diterbitkan tahun depan. Sedangkan yang sudah terbit adalah lagu liturgi, nyanyian liturgi anak, dan nyanyian liturgi OMK. Nah, kami mengharapkan para pencipta lagu bisa mengirimkan lagu-lagu proprium, ya, misalnya lagu Natal, ya, masih diperlukan, lagu hari raya yang lain, atau misa biasa, semua lagu proprium. Saya akan mulai tentang kriteria lagu liturgi bagi yang ingin menciptakan lagu baru. Ya, yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan sedapat mungkin indah. Ya, nah di sini ditekankan juga Komlit KAJ tidak menerima lagu berbahasa asing, baik itu Latin ataupun bahasa asing lain. Ya, karena untuk lagu bahasa Indonesia saja mungkin kami juga waktunya terbatas, dan ahli untuk bahasa Latin mungkin lebih lengkap di KWI, ya. Kedua, isi atau syair nyanyian bisa dipertanggungjawabkan dari segi Alkitab, teologi, dan liturgi. Ya. Juga perlu diperhatikan tekanan kata dan pemenggalan kata sesuai dengan tekanan dan pemenggalan frase melodi atau lagu. Jadi kalau kita lihat lagu yang 4/4, tekanannya ada di ketukan pertama yang berat dan agak sedang, ya, tidak terlalu berat, yaitu ketukan ketiga. Sedangkan ketukan kedua dan keempat itu ringan. Jadi kata-kata, suku kata yang bertekanan biasanya jatuh di ketukan pertama, ya. Dan diharapkan juga membuat lagu liturgi itu simetris, ya. 4 bar tambah 4 bar jadi 8, 16, ya. Kalau 3 bar atau 5 bar itu kurang cocok, ya. Pemenggalan kata itu sesuai dengan frase melodi, ya. Maksudnya begini, jadi kalimatnya itu ya berakhir pada saat frase melodinya juga berakhir, ya. Kalau mau saya beri contoh, misalnya, ya, kalau lagu yang kita semua kenal, ya, dengan gembira bersama melangkah, nah itu persis, ya, tempat nafas, frase berhenti, kata-kata pun berhenti. Kalau kata-katanya dengan gembira bersama-sama melangkah misalnya, ya, pasti suku katanya terlalu banyak sehingga tidak sesuai dengan frase melodinya. Kalau kita coba dengan gembira bersama-sama melangkah, kahnya bisa masuk ke kalimat lain, ya. Itu yang dimaksud dengan kalimat syair tidak sesuai dengan kalimat lagunya, ya. Kemudian nomor 4, wilayah nada atau ambitus, ya, jangkauan nada dari sebuah lagu liturgi itu harap bisa dijangkau umat, yaitu mulai dari nada bass, ya. Nada bass itu segini. Do, ya. Contohnya yang paling jelas itu lagu Malam Kudus, yaitu di bass. Nah, itu paling tinggi adalah sampai S, ya, S2. Nah, itu batas tertinggi dari lagu liturgi. Paling rendah do, sol, mi, sol, fa, re, do. Nah, itu pasti bisa dinyanyikan oleh umat, ya. Nah, kemudian yang nomor 5, lagu dapat diterima oleh semua lapisan umat, bukan untuk kelompok khusus. Contohnya, kalau lagu untuk OMK mungkin tekanan apa
ketukannya itu lebih sulit ya daripada lagu-lagu yang untuk umat pada umumnya ya. Itu untuk khusus untuk OMK, bisa dilihat juga di buku nyanyian liturgi untuk OMK itu lagunya ada beberapa yang ketukannya cukup sulit ya. Jadi silahkan membuat lagu yang bisa dinyanyikan oleh umat pada umumnya. Nah, kemudian suasana lagu atau melodi sebaiknya sesuai dengan isi syair ya. Lagunya gembira, tentu nadanya lebih banyak nada yang pendek-pendek ya, setengah ketuk atau seperempat ketuk ya. Kemudian kalau kita sudah bisa membuat lagu yang sesuai dengan isi kata-katanya misalnya ya, nada yang tinggi misalnya ditempatkan pada kata-kata yang perlu lebih tinggi nadanya, misalnya Tuhan, surga, misalnya ya. Lalu kalau ada kata-kata benih jatuh, nah, mungkin seperti ada di buku Mazmur Baru, benih jatuh, ya. Pengarangnya tidak membuat benih jatuh, gitu ya. Nah, disesuaikan dengan kata-katanya, ya. Itu kurang lebih contoh-contohnya. Nah, kemudian next adalah peraturan mengenai tekanan kata. Nah, ini mungkin ya agak perlu dipahami lebih teliti ya, dan dipelajari juga ya supaya lama-lama akan hafal ya. Jadi kalau melihat kata-kata atau menempatkan kata-kata langsung tahu yang mana yang bertekanan ya. Nah, dalam bahasa Indonesia tekanan kata itu umumnya ada di suku kata kedua dari belakang, ya. Misalnya surga, jadi tekanan katanya di sur, bukan surga, ya. Jadi bukan surga, ya. Naik ke surga, tapi naik ke surga, misalnya ya. Tekanannya di suku kedua dari belakang, ya. Nah, di sini ditulis prefiks dan sufiks, jadi awalan dan akhiran tidak menggeser tekanan kata monosilabis. Artinya kalau ada suku kata yang hanya terdiri dari satu suku kata. Tapi sebetulnya kalau satu suku kata itu jarang ada ya. Di Puji Syukur dikasih contoh kata cat. Kata cat itu kan tidak ada ya di dalam lagu ya. Mungkin kalau saya memberi contoh khas ya. Khas itu satu suku kata monosilabis. Pas ya. Khas. Jadi tekanannya walaupun dia mendapat awalan dan akhiran tidak berubah, tetap di kata itu ya. Nah, kemudian tekanan kata jatuh pada suku kata kedua dari belakang, contoh nyanyi ya, nyanyi. Jadi tekanannya di nya. Awal akhiran menggeser tekanan kata ke suku kedua dari belakang. Jadi sebetulnya kalau selamat tekanannya kan di la ya, selamat. Tapi kalau mendapat akhiran an, tekanannya jadi digeser. Jadi kedua dari belakang, jadi an-nya itu dianggap suku kata yang pertama dari belakang. Jadi keselamatan. Nah, di nomor 4 tambahan lah, kah, tah, dan pun akhirnya itu ya di akhir kata tidak menggeser. Nah, ini beda dengan akhiran an tadi ya. Contoh pulih, pulih itu tekanannya di pu ya. Kalau ada pulihlah ya tidak menggeser. Jadi tetap tekanannya di pu ya gitu. Nah, kalau ada perpaduan dua kata dasar, kata yang pertama kehilangan tekanan, sedangkan kata kedua tekanannya tetap. Yaitu cinta kasih. Kalau disambung cinta kasih, jadi tekanannya jadi cinta kasih. Ya. Nah, next, peraturan mengenai tekanan kata yang berikut. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa asing, bisa mendapat tekanan pada setiap suku katanya. Misalnya Allah atau Allah. Nah, ini kurang ditebalkan lahnya ya. Allah atau Allah. Bisa tekanannya di al, bisa di lah. Tuhan juga demikian.
Tuhan atau Tuhan, Ave atau Ave. Nah, kalau Yerusalem bisa tekanannya di semua suku kata. Bisa ye, bisa ru, bisa sa, bisa lem, ya. Demikian pula di Haleluya, ya. Kecuali nama Maria, tekanan selalu pada Maria. Mengasihi Maria, nah, tekanannya di ri, ya. Next. Masih mengenai peraturan tekanan kata, nomor 7, ya, kata ganti empunya tidak menggeser tekanan kata. Jadi kalau ada kata anaknya, anak itu tekanannya di a, ya. Kalau adanya dia tetap di situ. Anaknya, ya, tekanannya tetap di suku kata yang a itu, ya. Tapi kalau katanya bukan kata ganti empunya, misalnya kiranya, sebagainya, itu tetap tekanannya kedua dari belakang, ya. Nah, manusia dan Indonesia itu jatuh pada si tekanannya. Tapi kalau perlu diberi satu not, bisa dikasih busur di bawahnya, ya. Nah, ini kurang busurnya di bawah kata sya. Jadi Indonesia dikasih satu not saja, itu bisa dikasih busur. Jadi tekanannya tetap pada si. Nah, ada dua lagi, ya, yang terakhir ini mengenai, ini banyak dari teman-teman pencipta lagu yang sering mempermasalahkan huruf gitu, ya. Namanya pepet, ya. Bukan tapi ya, seperti awalan ke, se, ya, pe, ya. Semua itu tidak mendapat tekanan, ya. Tapi kalau ada dua huruf di tengah suku kata itu berturutan, misalnya keselamatan, jadi tekanannya ada di ke. Yang pertama itu mendapat tekanan, ya. Kalau nya cuma satu, tidak ada tekanan. Berarti dia jatuh di ketukan yang lemah di melodi, ya. Ketukan terakhir biasanya, ya. Mengasihi, namanya itu selalu di ketukan keempat, ya, atau terakhir, atau ketiga bisa juga, ya. Nah, yang ke-9, diharapkan tidak menyingkat kata-kata seperti contoh berikut. Baik, ya, karena itu sebetulnya dua suku kata. Baik, tekanannya di ba, ya. Menjadi baik, ya. Semua baik adanya, ya. Jadi bukan semua baik, ya, tapi baik, ya. Kemudian semua juga jangan dikasih satu not, semua, ya. Biasanya itu 3 nada, ya. Tekanannya tentu saja di mu, ya. Sesudah itu tidak bertekanan, jadi mu bertekanan, dan mu-nya itu ada kedua dari belakang. Lalu berikan, itu juga. Keluar, nah, tidak disingkat. Mungkin masih banyak contoh yang lain, mungkin Romo Danto nanti bisa menambahkan, ya. Nah, itu kurang lebih peraturan untuk membuat lagu liturgi mengenai tekanan kata dan nada dan lagunya dan juga isinya, ya. Saya kembalikan ke Mbak Dinar. Terima kasih Bu Hana. Baik, Romo, Bu Hana, kita buka untuk tanya jawab, ya. Iya, baik. Baik. Di kolom chat belum ada yang bertanya, jadi saya langsung buka saja kepada Bapak Ibu, teman-teman yang hadir malam hari ini. Kalau mau bertanya silakan raise hand, supaya nanti bisa langsung berkomunikasi dengan para narasumber kita, dengan Romo Danto dan Bu Hana. Kami berharap di kesempatan yang sangat baik ini, semua pertanyaan mengenai musikam sakram bisa diungkapkan apa adanya, begitu ya Bu Hana, supaya kita bisa menjadi
bahan pembelajaran bersama dan diskusi Iya, bersama. bagiannya Romo tuh musik Nah, sakram. mari. Oke, ada yang di Zoom chat dari Bapak Antoni Pero Cidem. Untuk akhirankan belum dibahas Bu Hana, misalnya siapkan tekanan di apanya ya, begitu. Akhirankan Bu. Ya, ini sufiks, jadi sama dengan nomor 3 tadi, kan, ya, kecuali lah, kah, tah pun. Nah, yang lain kecuali lah, kah, tah pun itu menggeser. Jadi dia kedua dari belakang. Jadi akhirannya itu dianggap suku kata pertama dari belakang. Jadi tekanannya yang kedua dari itu. Iya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Menyelamatkan, jadi dimat. Jelas. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu pertanyaan, saya ingatkan lagi untuk mengisi presensi ya, yang sudah dibagikan oleh Mbak Judi di Zoom chat, silahkan. Oh, ada pertanyaan lagi dari Pak Antoni Vero, lanjutannya ini Bu. Untuk ambitus, apakah di melodinya saja? Jika pecah suara bebas ya? Nah. Iya, tentu saja. Itu kan batasan melodi untuk lagu umat, ya, lagu umum. Jadi kalau paduan suara bisa saja lebih tinggi, ya pasti lebih rendah, lebih tinggi. Pencapaian nadanya. Ya. Nah, ini jadi menarik nih Bu Hana ya. Tadi Bu Hana menyebut ada 2 kategori, bernyanyi bersama umat dan bernyanyi sebagai paduan suara. Kemudian kalau di Dies Domini, misa bersama umat, sebetulnya posisi paduan suara gimana nih? Hubungannya sama ambitus soalnya kan ya. Ambitus paduan suara dengan ambitus umat kan tentu berbeda. Bagaimana Romo? Baik, terima kasih. Ini yang tanya Mbak Dinar malah ya. Saya. Mewakili Romo, mewakili. Ya, bagaimana ambitus umat? Ya tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita mengarang, menciptakan atau mengkompos ya sebuah nyanyian liturgi, itu memperhatikan ambitus ya, karena kan ini para pendengarnya kebanyakan adalah teman-teman yang menciptakan nyanyian liturgi gitu ya, sehingga ya dia harus sudah ada di mindsetnya, saya tidak akan menciptakan lebih dari Pak ambitus sampai di D aksen atau E aksen, itu tinggi sekali, nanti gimana umat menyanyikan? Diandaikan umat itu menyanyi di ambitus yang semua orang bisa menyanyi, yaitu ambitus yang tadi sudah dikatakan ya, bes sampai S gitu ya. Kalau di sini di dalam buku Puji Syukur juga disebut di situ ya. Di situ ambitusnya juga disebut di situ ya. Tetapi saya mau menegaskan bahwa ambitus umat itu artinya kenapa harus dibuat yang semua umat bisa menyanyi? Karena jiwa dari musikam sakram itu adalah sacrosanctum concilium. Sacrosanctum concilium itu jiwanya apa? Jiwanya adalah partisipasi umat. Umat semua ikut bernyanyi. Umat ikut ambil bagian dalam bermadah. Umat ikut ambil bagian di dalam ibadat yang dinyanyikan. Karena itu, ambitusnya harus bisa yang terjangkau oleh mereka, baik umat yang pandai menyanyi maupun yang tidak bisa menyanyi, semuanya ikut ambil bagian, begitu. Jadi, itu umat ya. Tetapi untuk kor itu kan kalau dalam bahasa Latinnya adalah sekolah cantorum ya. Sekolah cantorum, sekolah itu sekolah, cantorum itu bernyanyi. Artinya dia harus jadi leader di dalam bernyanyi. Kalau menyanyikan lagu Bapa Kami harusnya moderato gitu ya. Tapi umat kecenderungannya nyanyiannya terlalu largo atau mungkin adagio atau terlalu lambat gitu ya. Nah, ini yang leader ini harus mengarahkan umat. Bapa Kami yang ada di surga, moderato ya. Bapa Kami yang ada, itu selesai Bapa Kami mungkin ada yang udah tidur ya. Sekolah kantorum itu kan melit juga dalam hal temponya, dinamikanya,
lalu juga kecepatannya, speednya, dan sebagainya. Sehingga dirigen itu pun juga harus berfungsi baik dirigen kor maupun dirigen umat. Kapan dia berperilaku sebagai dirigen kor dan kapan harus menghadap umat sebagai dirigen umat. Kira-kira begitu Mbak Dina. Ya, terima kasih Romo. Ternyata pertanyaan saya ini jadi memancing 10 pertanyaan di Zoom chat. Baik, saya satu persatu bacakan. Ini dari Mbak Leoni. Apakah ada lagu-lagu PDKK Katolik? Karena selama ini kita nebeng-nebeng lagu Kristen. Padahal banyak orang Katolik yang bisa buat lagu. Bagaimana? Ibu Hana atau Romo Danto yang menjawab? Boleh saya jawab? Ya. Ya, ini menjadi perhatian kami juga. Bukan hanya Komlit malah, juga LP3KD DKI ya. Jadi Romo Yadi juga menghimbau supaya kita membuat lagu-lagu untuk karismatik atau untuk persekutuan atau pertemuan lain gitu ya. Dan kami sudah berhasil mengumpulkan beberapa, mungkin ada 40 lagu ya, akan dicetak tahun depan ya. Puji Itu Tuhan. lagu-lagu persekutuan ya, yang dibuat oleh pencipta lagu KAJ ya, dikumpulkan oleh LP3KD. Lalu Komlit juga mengumpulkan beberapa lagu proprium yang bisa dipakai oleh bukan PDKK saja, anak-anak ya, orang muda, anak sekolah gitu ya, gitu ya, Mbak Bidar. Wah, luar biasa Ibu. Ditunggu ya Bu, nggak sabar nih. Ya. Semakin kaya kasanah lagu kita. Baik, Semoga pertanyaan. lancar. Iya, amin. Pertanyaan berikutnya dari Pak Doni, Paroki Bintaro Jaya. Apakah pemilihan lagu pelayanan Kurmisa Ekaristi dalam kurung di luar ordinarium harus memenuhi nihil obstat? Ya, Romo? mungkin Romo bisa berjawab. Ya, Ekaristi itu kan liturgi resmi gereja ya, Ya, official worship ya. betul. Artinya kalau kita mengikuti Ekaristi dimanapun ya sama. Kalau kita mengikuti Ekaristi itu bukan Ekaristi untuk saya, semua orang bisa ikut di situ ya. Kecuali pada saat pandemi ya, karena ada bela rasa dan sebagainya hanya warga paroki. Tapi sekarang orang sudah bebas keluar masuk ke paroki, dan paroki mana lintas batas. Karena ini apa? Ini resmi. Ya, kalau liturgi yang tidak resmi itu kan namanya ibadat. Maka memilih nyanyian kor dalam Ekaristi di luar ordinarium ya harus memenuhi nihil obstat, karena diatur oleh siapa? Oleh gereja. Nah, siapa itu gereja? Ya Bapak Uskup. Ya Bapak Uskup mendelegasikannya kepada siapa? Ya kepada komisi liturgi. Ya ikuti saja yang di situ ya. Bahwa di setiap keuskupan bisa berbeda-beda ya, biasa ya ikuti saja apa yang ada di keuskupan itu, karena mungkin setiap keuskupan juga potensinya bisa berbeda-beda gitu ya. Ada keuskupan yang mempunyai sumber-sumber daya manusia yang mumpuni di dalam liturgi, ada yang tidak, ya ikuti saja. Kalau diikuti lebih enak ya, karena memang yang resmi yang diikuti begitu. Maka nihil obstat diberikan oleh siapa? Oleh mereka yang ditunjuk oleh uskup, bahwa teksnya, syairnya tidak ada halangan secara teologi gereja. Melodinya tidak ada halangan untuk dinyanyikan bersama dalam gereja. Lalu juga ada imprimaturnya tentu saja ya. Siapa yang memberikan? Ya uskup. Ya. Maka perlu ada noi ya. Buku puji syukur ini semuanya sudah diberi nihil obstat dan imprimatur. Ya, maka bisa dinyanyikan di Keuskupan Agung Jakarta begitu. Nah, sekarang kalau nyanyiannya itu teks-teks lepas, apakah boleh dinyanyikan di dalam gereja? Ya sejauh mendapat noi-nya tentu saja diizinkan. Gitu ya. Karena itu kami datang kepada teman-teman ini untuk menginformasikan juga ya, kalau ada nyanyian ya silakan. Tadi Ibu Ana sudah mengatakan, untuk Bapak kami stop, cukup, udah selesai, udah banyak.
kita masih butuh yang lain nih, misalnya nyanyian proprium untuk apa? Nyanyian Natal misalnya ya. Untuk perkawinan stop, kita udah cukup banyak. Nyanyian arwah stop, kita udah cukup banyak akan diterbitkan gitu ya. Nah, tentu saja yang dikumpulkan itu adalah nyanyian yang sudah diperiksa oleh teman-teman dari tim musik Komisi Liturgi KAJ. Maka juga berlaku di KAJ. Begitu ya. Semoga membantu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Romo. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Yanuar Paroki Citraraya, masih ada hubungannya Romo. Saya bacakan. Selamat malam Romo Danto. Kita tahu bersama kalau Katolik itu satu. Tetapi kenapa jika suatu lagu sudah mendapatkan NOI di keuskupan lain tetapi di KAJ belum, maka lagu itu tidak disarankan dinyanyikan di KAJ. Nah, tadi jawaban Romo sudah menyinggung ke sana sedikit. Begitu Romo. Baik ya, tadi saya katakan kita di Indonesia punya 34 keuskupan. Setiap keuskupan itu tentu saja mempunyai sumber daya manusia yang berbeda-beda ya. Ada keuskupan yang tidak punya komisi liturgi ya, karena komisi liturginya digabung dengan komisi kata ketik dan komisi kitab suci. Ada keuskupan yang punya komisi liturgi tetapi orang-orangnya memang tidak secara khusus belajar liturgi. Ya nggak apa-apa, ini keanekaragaman masing-masing ya, kita harus akui itu gitu ya. Nah di KAJ ini kita punya sumber daya yang boleh dibilang memadai ya, untuk di tim musik liturginya. Ya kita punya awam-awam yang hebat ya, seperti Ibu Hana ya, kita punya awam-awam yang hebat ya di Sakra, ada beberapa arsitek yang mengabdikan diri untuk secara khusus mempelajari arsitektur liturgi dan sebagainya ya. Maka nggak bisa dibanding-bandingin juga ya. Bahwa di sana bisa, di sini ada ya, saya katakan karena sumber dayanya bisa berbeda-beda. Sebetulnya kalau kita mau mencari yang sangat objektif, kalau di keuskupan tempat kita dulu tidak ada aturan begini itu, lihat saja yang di KWI ya. KWI itu paling gampang, karena KWI itu pasti kalau sudah diberi NOI oleh Komisi Liturgi KWI itu bisa berlaku di seluruh keuskupan yang ada di Indonesia. Begitu. Semoga membantu. Ya, terima kasih Romo. Kemudian pertanyaan dari Mas Gandhi, Paroki Alam Sutra. Maaf mau bertanya, terkait copyright atau hak cipta, baik untuk komisi liturgi dan untuk komposer, bagaimana kebijakannya? Ya, ini untuk di KAJ atau di mana? Di KWI atau bagaimana? Tidak disebut dalam pertanyaan, tapi mungkin konteksnya KAJ ya Romo ya. Oke, nanti Ibu Hana bisa menambahkan. Tetapi secara umum, di KAJ itu copyright dan hak cipta tentu saja akan dihargai ya. Kita memakai metode putus final di awal. Ya, selalu kalau sehingga hak cipta dan royalti nanti dikembalikan kepada keuskupan. Begitu. Ya, di KWI mungkin agak berbeda ya. Ibu Hana juga ikut membantu di KWI ya. Tapi intinya setiap institusi berbeda, tetapi di sana memang ada apresiasi. Ya, karena ini kan sebetulnya hak cipta ya. Hak cipta itu tentu saja karena ini kan hak cipta hanya bisa berlaku ketika dinyanyikan pada saat ibadat Ekaristi ya. Biasanya begitu kan. Maka ya bagaimana gereja menghargai hak cipta itu. Kalau di Keuskupan Agung Jakarta biasanya setelah lomba hak itu dihargai dengan putus final, tapi jika mau diterbitkan lagi maka nanti juga dihargai lagi dengan cara yang lain. Ya. Untuk KWI sedikit berbeda. Silakan Ibu Hana mau melengkapi. Untuk beberapa kali lomba memang lagu-lagu yang sudah diterbitkan ya untuk nyanyian liturgi anak dan OMK itu pencipta lagu diberi apresiasi ya, diberi apresiasi dan dianggap itu sebagai royalti putus
ya. Jadi hanya sekali saja, dan kalau dicetak berikutnya itu royalti masuk ke keuskupan, ya. Tetapi untuk saat ini dan selanjutnya keuskupan sudah memutuskan, ya Romo, Ya. bahwa diharapkan semua lagu-lagu yang dibuat oleh pencipta lagu untuk KAJ itu dianggap sebagai sumbangan atau persembahan, ya istilahnya mungkin apa yang lebih tepat, ya, diberikan kepada keuskupan, ya demikian. Jadi seperti itu. Tetapi itu hanya untuk kebutuhan keuskupan saja. Jadi kalau dicetak atas nama keuskupan, dipakai di paroki-paroki keuskupan, itu sudah diberikan kepada keuskupan oleh pencipta lagunya. Nah, nanti ada surat penyerahan lagunya. Tetapi kalau ada orang lain yang mau menggunakan lagu itu untuk komersil atau untuk kebutuhan lain, misalnya lomba-lomba di tempat lain, ya, itu silahkan menghubungi pencipta lagunya langsung. Ya, demikian. Ya, terima kasih Bu Hana. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Paroki Karawaci, dari Mbak Yohana Kristi. Izin tanya, untuk lagu persiapan persembahan, selama ini kita menyanyikan walaupun tidak ada perarakan persembahan roti dan anggur. Karena untuk mengiringi saat pastor mempersiapkan di altar oleh pelayan atau putra altar yang kadang waktunya lama. Apakah itu artinya kita salah? Ya, baik, saya bantu ya. Ya. Kalau kita kembali kepada kepada penjelasan saya tadi, salah satu fungsi menurut PUMR dalam nyanyian persiapan persembahan adalah menghantar perarakan persembahan. Jadi harus ada unsur perarakannya, ya. Harus ada unsur bahwa persembahan itu dibawa, ya. Tapi kalau tidak, ya nggak perlu ya, karena itu tuh sebetulnya persiapan di altar itu sangat cepat sekali karena persembahan sudah ada di altar atau sudah ada di meja kreden, ya. Lalu tidak perlu untuk dinyanyikan lagu romonya udah selesai, ini lagunya baru seperempat gitu ya. Padahal kan sebenarnya fungsi nyanyian persembahan adalah mengiringi persembahan, ya. Maka sebaiknya yang nggak usah ada nyanyian persembahan, gitu. Baik, saya kembalikan. Jadi lebih menghantar pada hening saja ya Romo ya. 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 Baik. Pertanyaan berikutnya dari Paroki Pasar Minggu, Mbak Albertin. Apakah lagu-lagu dari Kidung Syukur masih diperbolehkan dinyanyikan di KAJ? Silahkan. Ya, dinyanyikan dalam arti apa ya? Karena kalau Kidung Syukur itu kan sebetulnya kumpulan nyanyian-nyanyian, bukan nyanyian liturgi, nyanyian rohani. Ya. Dalam pengantarnya juga dikatakan kok itu nyanyian rohani. Nyanyian rohani itu artinya tidak harus digunakan dalam Ekaristi, itu kan digunakan di dalam berkatekese, di dalam pendalaman kitab suci, dalam ibadat gitu ya. Tentu saja kalau untuk dinyanyikan di KAJ, di mana? Di KAJ untuk anak-anak bina iman yang sedang belajar agama, ya silakan, boleh gitu ya. Itu cocok itu untuk membangun persekutuan gitu. Ya. Karena memang nyanyian rohani kan arahnya untuk ke sana. Tapi kalau untuk Ekaristi ya nanti dulu ya, kita lihat apakah memenuhi kaidah-kaidah liturgi apa tidak sebagai nyanyian pembuka atau proprium atau ordinarium dan sebagainya, masih harus dilihat lagi ya. Begitu. Baik. Jadi kembali lagi patokannya apakah sudah dapat noi atau belum gitu ya Romo ya. Kalau untuk di perayaan Ekaristi ya. Ya, betul. Baik. Bapak Ibu, teman-teman jangan lupa mengisi presensi ya. Mungkin ada teman dari Komlit yang bisa share ulang karena sampai saat ini baru 50% yang mengisi presensi. Baik, berikutnya Romo ada pertanyaan lagi dari Mbak Leoni lagi.
Apakah Komlit masih menerima lagu-lagu persekutuan? Dikirim kemana? Silakan Bu Hana. Ya, lagu persekutuan boleh kirim, silahkan. Oh, boleh dikirim ke Komlit KAJ ya Bu ya. Komlit, ya. Iya. Boleh berupa hard copy ke GKP Keuskupan Jalan Katedral nomor 7, boleh juga ke email. Mungkin Mbak Dinar bisa share Oh ya, baik. alamat Nanti emailnya. tim Ya. sekretaris bisa membantu sharing. Baik, kita lanjut ke Paroki Kalideres dari Bapak Edi. Romo, apakah untuk setiap misa termasuk di lingkungan juga wajib menggunakan lagu-lagu liturgi? Baik, terima kasih ya. Lagu-lagu liturgi yang tadi kita bicarakan adalah nyanyian liturgi untuk perayaan Ekaristi di hari Minggu dan hari Raya ya. Karena kalau misa harian itu kan tidak perlu banyak dinyanyikan ya. Mengingat kalau misa harian itu biasanya lebih singkat ya. Kenapa lebih singkat? Karena itu hari kerja dan di mana kalau misa pagi terlalu lama nanti belum selesai misanya umat sudah pada kabur berangkat kerja, apalagi Jakarta macet ya. Iya. Perlakuan misa lingkungan itu sama seperti itu kurang lebih ya, karena biasanya misa lingkungan tidak dibuat di hari Minggu, tapi di malam hari, tapi di harian. Maka lebih fleksibel sebetulnya ya. Ya bisa ada nyanyian, bisa ada tidak. Kalau ada nyanyian ya sebaiknya mengikuti tetap peraturan dan kaidah-kaidah liturgi tentu saja ya. Begitu. Ya, baik Romo. Jadi kalau memang misa lingkungan menggunakan lagu pembuka dan lagu penutup minimal misalnya ya Romo ya, itu sebaiknya menggunakan lagu-lagu yang sudah diaprobasi begitu ya Romo ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan isinya. Mungkin begitu ya Romo ya. Betul, betul. Dan bagian dari katekese kepada umat juga ya Romo, sebab kalau misalnya menggunakan lagu lain, jangan-jangan katekesenya nggak pas. Betul, betul. Iya, baik. Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, izin saya share alamat email Komlit. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu ada yang ingin mengirimkan karya tadi yang ditawarkan oleh Bu Hana, bisa via email ke sini, silahkan di screenshot. Bisa hard copy dikirimkan ke Gedung Karya Pastoral Keuskupan Agung Jakarta, Jalan Katedral nomor 7, ditujukan kepada Komisi Liturgi Keuskupan Agung Jakarta, atau langsung dikirim melalui email ini. Baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan lain kah? Oh, ini dari Paroki Cikarang, Pak Daniel. Sebentar lagi kita akan menyambut Natal. Apakah saat komuni lagu-lagu tema Natal termasuk juga tidak bisa dibawakan? Romo. Ya, begini, prinsip umumnya adalah bahwa komuni itu membantu ya, membantu apa? Nyanyiannya membantu mengiringi umat dalam bersatu dengan Yesus, gitu ya. Tapi di hari-hari besar kan kadang-kadang nih sekarang ini di masa mulai offline ya, mulai offline karena tahun 2021 kemarin Natal beberapa paroki di KJ sudah mulai offline meskipun dengan sangat-sangat terbatas ya. Itu kita perlu berpikir bahwa kadang-kadang antrian komuninya cukup panjang. Meskipun misalnya pelayan liturgi dan prodiakonnya juga sudah diusahakan untuk banyak begitu ya, tapi tetap saja entah stuck, entah cukup lama gitu ya, cukup lama. Maka kita punya kecenderungan mengisi dengan lagu-lagu yang lain. Ya kadang-kadang core-nya juga udah kehabisan strategi, ini udah 2 lagu nyanyiannya udah habis nih mau bagaimana, kita mau memberi warna. Ya
Menurut saya sih sejauh dengan warna Natal itu juga ikut mempersatukan hati di dalam, kan harus dilihat teksnya juga ya. Bukan hanya melodi Natalnya, tetapi teksnya itu bicara apa ya. Kalau memang teksnya memang mengajak umat untuk bersatu dengan Tuhan Yesus di dalam komuni roti dan anggur ini, ya silahkan gitu ya. Tapi sejauh kita tahu bahwa lagu-lagu Natal tuh kasana kita sangat kurang ya. Kita lebih banyak menggunakan kan selama ini nyanyian-nyanyian Natal dari Izin. tradisi Eropa ya. Tradisi Eropa abad pertengahan, abad 18 yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maka mungkin tadi himbauannya Bu Hana baik kita tanggapi ya. Silakan kalau mau membuat nyanyian-nyanyian proprium di masa Natal. Nyanyian pembuka untuk Natal, nyanyian komuni untuk Natal, nyanyian penutup untuk Natal ya. Sehingga kita juga semakin diperkaya. Begitu. Mantap, Romo. Satu lagi pertanyaan ya, Romo ya, sebelum nanti kita tutup, dari Paroki Cijantung. Romo, untuk pemberkatan perkawinan dan baptisan bayi, apakah wajib menyanyikan lagu liturgi? Nah, mesti dilihat dulu bentuk pemberkatannya apa. Karena kalau kita lihat, ada 3 macam upacara pemberkatan perkawinan di gereja. 1, Katolik dengan Katolik di dalam perayaan Ekaristi. Artinya, penerimaan sakramen perkawinan di dalam perayaan sakramen Ekaristi. 2 sakramen dalam 1. Maka yang digunakan tentu nyanyian liturgi, gitu ya. Yang kedua, ibadat penerimaan pemberkatan perkawinan misalnya ya. Misalnya untuk mereka yang menikah secara campur dan mendapatkan dispensasi. Nah, itu biasanya tidak dengan ekaristi gitu ya, tetapi ya ibadat. Lalu langsung upacara pemberkatan perkawinannya begitu. Nah, ini tentu lebih bebas karena liturgi tidak ada liturgi ekaristi ya, liturgi resminya tidak ada gitu. Maka yang ada adalah nyanyian-nyanyian perkawinan, ya silahkan begitu. Demikian juga dengan baptisan bayi. Kalau baptisan bayi itu menjadi satu dengan liturgi ekaristi, ya silahkan menggunakan nyanyian-nyanyian liturgi dengan kaidah-kaidah liturgi yang kita sudah dapatkan gitu ya. Tapi kalau ibadat baptis misalnya di paroki saya nggak ada ekaristinya karena kalau bayi kelamaan juga nangis kasihan ya. Maka hanya ibadat penerimaan sakramen baptis untuk para bayi. Nah, itu tidak ada ekaristinya. Itu bisa menggunakan nyanyian yang tidak harus nyanyian liturgi. Jadi harus dilihat konteksnya juga ya. Baik, saya kembalikan. Terima kasih Romo. Dari Paroki Karawaci. Untuk lagu Maria biasa dinyanyikan di bulan Maria dan bulan Rosario. Biasanya kami nyanyikan sebagai lagu madah syukur atau penutup. Ternyata tidak boleh. Jadi yang tepat dinyanyikan pada saat apa? Itu adalah nyanyian devosional sebetulnya ya. Dinyanyikan sangat cocok kalau misalnya di lingkungan ada doa rosario ya dibuka dan ditutup dengan nyanyian devosional ya. Kalau pada ekaristi bagaimana? Ya kita ini kan tadi dikatakan oleh Bu Hana, kita ini kekurangan lagu-lagu proprium dengan tema-tema khusus. Nyanyian pembuka untuk untuk bulan Maria atau rosario kan kita nggak punya. Lagu-lagu devosional kita bisa digunakan untuk apa saja, bisa untuk nyanyian pembuka, untuk komuni, untuk penutup, macam-macam gitu loh. Ya. Jadi mungkin saya pikir ya kita harus kembali lagi lah kepada kitahnya ya istilahnya, kaidah-kaidah. Iya, pada kaidah musikam sakram ya Romo. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, Romo, untuk lagu-lagu misa Sabtu atau Minggu, apakah diperkenankan menyanyikan lagu-lagu bahasa asing atau bahasa Inggris, terutama untuk lagu-lagu menghantar persembahan dan komuni? Lalu ya, saya harus lihat konteks juga ya. Ya, lagu bahasa asing konteksnya bagaimana gitu ya, Romo? Konteksnya adalah apakah ini konteks perayaan Ekaristi bahasa Indonesia atau konteks perayaan Ekaristi bahasa Inggris? Ya. Kalau konteksnya perayaan Ekaristi berbahasa Inggris dan ada nyanyian bahasa Inggris ya sangat disarankan tentu saja ya.
Tapi kalau ini ekaristi bahasa Indonesia, tetapi menyanyikan bahasa Inggris, pertanyaannya apakah umat mengerti? Padahal kan partisipasi aktif itu tidak hanya dengan bernyanyi, bernyanyi aja dia nggak bisa. Apalagi pemahamannya dia tidak bisa berpartisipasi karena dia tidak bisa memahami dan mengerti. Gitu. Jadi kalau menurut saya dihindari, gitu. Kecuali kalau memang di paroki tersebut ada perayaan Bisa ekaristi berbahasa Inggris. Ya, baik Romo. Romo, apakah untuk ordinarium kita hanya bisa gunakan misa kita 4 atau misa kita 2 saja? Ini dari Paroki Cijantung. Laudasion juga bisa ya Romo? Laudasion bisa. Ada banyak kan, kalau di puji syukur itu kan ada beberapa pilihan ya. Nanti mungkin Bu Hana juga bisa bantu dengan beberapa ordinarium yang sebetulnya ada 12 ya, tadi sudah dikatakan. Itu belum pernah disosialisasikan, tapi mungkin bisa dicoba juga karena beberapa ordinarium yang sudah diperiksa, sudah diberi NOI oleh tim musik liturgi KAJ, saya rasa baik juga bisa memberi warna. Silakan Bu Hana. Iya, akan segera diproses dan dibagikan. Mungkin sebagian PDF-nya sih sudah disebarkan dan sudah pernah ditampilkan juga di jumpa virtual liturgi kita. Ada 2 set ya yang sudah dibawakan tahun berapa ya waktu itu? Awal 2021, Bu. Iya, awal 2021. Nanti akan disiapkan untuk dicetak tahun depan. Ya. Iya, jadi ada Bapak 12 Ibu teman-teman, mungkin mari simak ya. JPL tahun 2021 tentang mungkin untuk ordinarium. sosialisasi mungkin satu persatu nanti kami sebarkan melalui seksi liturgi paroki, 1 bulan 1 mungkin ya, nanti kami rembuk dulu dengan teman-teman lain. Iya. Oke. Ya, ayo ikut JVL supaya punya pemahaman dan wawasan yang lebih luas dalam berliturgi ya, Mbak Rita ya. Okay. Romo, ini Bu Hana masih banyak pertanyaan, apakah dilanjutkan atau bagaimana? Kita masih bisa bersabar ya, Bapak Ibu yang lain penasaran juga kan dengan jawaban-jawaban Bu Hana dan Romo ya? Iya, iya. Sedikit lagi ya, tadi yang mengenai lagu-lagu di misa lingkungan, masih dilanjutkan ini Romo, bagaimana, apakah boleh menggunakan lagu-lagu Kristen, misalnya Semua Baik gitu, kalau di misa lingkungan? Itu Romo. Lalu, ya silakan Romo. Sekali lagi, kita ini nggak ketat-ketat amat sih kalau di dalam lingkungan ya, karena kalau di lingkungan kan yang ikut warga lingkungan, ya warga lingkungan kita udah saling mengenal ya. Beda kalau itu di dalam ranah publik yang lebih luas seperti pada misa hari Minggu. Ya, umat yang datang itu dari A sampai Z gitu ya. Dari yang umur 80 mengalami masa pra-konsili Vatikan kedua sampai yang umurnya baru berapa bulan. Kalau di lingkungan kan itu lebih guyup gitu ya. Saya rasa sejauh teksnya itu membantu dan mendukung. Jadi jangan lihat melodinya enak, tetapi teksnya bicara apa dan apakah mendukung gitu. Kalau memang itu dirasa mendukung ya silakan gitu ya. Untuk misa lingkungan ya. Jadi pertama misa lingkungan tentu saja karena itu dilakukan di misa harian, di hari biasa atau misa lingkungan yang biasa malam hari toh. Ya tentu jauh lebih fleksibel daripada misa hari Minggu. Yang kedua dari segi yang hadir kan juga udah lebih mengenal dan lebih guyup gitu ya. Dibanding dengan hari Minggu yang kita kadang-kadang tidak saling mengenal gitu ya. Ekaristi harus berlaku untuk umum, universal. Dari paroki manapun harus diterima dan harus bisa mengikuti gitu kan. Dari lagu-lagunya itu diikuti semua, bisa diikuti. Lalu yang ketiga, maka apakah lagu-lagu yang tadi sifatnya karismatik bisa digunakan? Sekali lagi lihat teksnya ya. Teksnya itu harus dilihat apa? Satu, kecocokannya. Ya, kita kadang-kadang kan nggak bisa bedain apakah ini teologinya teologi Protestan, apa inikah teologi Katolik gitu ya. Kita kan nggak bisa, tapi yang bisa adalah kita sebenarnya dibantu dengan NOI itu kita udah tinggal pakai gitu ya. Tapi kalau ibu bapak mau memikirkan lebih itu ya silakan gitu. Ya. Lalu yang keempat juga akhirnya bahwa
yang paling aman adalah teks kitab suci. Kalau yang digunakan adalah teks kitab suci, benar-benar ayat kitab suci, ya itu meskipun nggak ada noise-nya, itu sumber kebenarannya akan jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan begitu. Baik, intinya tetap harus hati-hati ya Romo ya. Ini petugas pemilih lagu nih, mesti pelan-pelan. Ini masih terkait dengan bahasa asing, Romo. Bagaimana? Apakah juga termasuk lagu-lagu berbahasa Latin? Bagaimana, Romo? Begitu. Kalau tadi kan Romo membahas bahasa Inggris. Nah, sekarang bagaimana dengan lagu berbahasa Latin? Bahasa Latin tidak bisa dilepaskan dari nyanyian Gregorian. Ya, nyanyian Gregorian di dalam musikam sakram memang disarankan yang utama dan yang pertama. Jadi nggak masalah kalau Gregorian ya. Gregorian kalau dinyanyikan silakan. Tetapi mungkin pertanyaannya adalah kalau itu bukan Gregorian tapi bahasa Latin atau bagaimana? Iya, mungkin seperti itu ya Romo. Ya. Kalau nyanyian biasa tapi bahasa Latin ya kita jarang mendengar ya, karena di Indonesia khususnya di Kuspan Agung Jakarta ini bahasa Latin itu melekat pada melodi Gregorian. Ya, beberapa nyanyian melodi yang barat tetapi bahasanya bahasa Latin, kita sendiri tidak menerima dan tidak memberikan noi. Ya, karena keterbatasan sumber daya manusia khusus untuk yang berbahasa Latin. Begitu. Baik. Oke. Ya, terima kasih Romo. Lalu dari Paroki Sunter, Romo, apakah lagu Bapa Kami Putut, Totok, dan lainnya bisa dipakai dalam liturgi misa? Nah, mungkin Ibu Hana yang bagian dari tim musik secara khusus bisa memberikan jawabannya. Silahkan, Bu. Ya, lagu Bapa Kami Putut dan Totok terutama itu dibuat waktu periode Komlit, kalau tidak salah itu tahun 2010 ya. Kebetulan saya juga belum masuk di situ, tapi saya membantu menyusun buku Gema Ekaristi ya. Nah, lagu Bapa Kami Putut dan Totok termasuk dicetak dalam buku Gema Ekaristi itu. Buku Gema Ekaristi itu diresmikan oleh Bapak Uskup ya Romo. Jadi ada kata sambutan dari Bapak Uskup dan supaya bisa dipakai, digunakan di Keuskupan Agung Jakarta. Ya, jadi itu bisa dianggap sebagai NO ya Romo. Ya, jadi itu ada izin khusus dari Bapak Uskup bahwa lagu-lagu di buku Gema Ekaristi itu bisa dipergunakan di KAJ. Demikian. Ya. Terima kasih Romo dan Bu Hana. Kemudian dari Paroki Santa Monica, Romo dan Roh terkait lagu Devosi Maria. Di Paroki Serpong kami tempatkan lagu tersebut sebagai lagu penutup. Saya pernah dapat arahan bahwa Ekaristi itu selesai setelah berkat penutup. Jadi kalau lagu devosi mau dinyanyikan bisa ditempatkan sesudah berkat atau sebagai lagu penutup. Mohon masukan Romo. Ya, betul bahwa sebetulnya dalam struktur Ekaristi, ya Ekaristi itu ada liturgi, ada ritus pembuka, ada liturgi sabda, ada liturgi Ekaristi dan ritus penutup. Ya, ritus penutup itu berakhir dengan berkat penutup, perutusan dan selesai. Gitu ya. Kalau mau dinyanyikan devosi untuk memberikan warna, ya itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Asal bahwa sekali lagi teksnya tetap membawa kita selain kepada Maria juga kepada syukur karena Ekaristi sudah selesai. Begitu. Baik, terima kasih. Kemudian dari Pak Yohanes Pujiantoro, tentang teks atau lagu lepas, bagaimana cara mengetahui lagu tersebut sudah mendapatkan noi? Nah, ini Ibu Hana bisa membantu. Ya, memang banyak lagu lepas itu yang belum
oleh pengarangnya itu tidak dimintakan NOI kepada kami, ya. Nah, jadi kalau misalnya menemukan lagu-lagu yang belum ada tulisan nihil obstat diberikan pada tanggal sekian oleh Romo Sridanto atau Komlit KAJ, berarti ya memang belum, ya. Mungkin bisa dihubungi pencipta lagunya, minta dong, atau bagaimana caranya diurus NOI-nya ya, gitu. cari NOI-nya. Tapi kalau pengarangnya nggak mau, ya kita tidak bisa memaksa, ya. Mungkin ya kalau mau dipakai ya terserah pastor parokinya, saya nggak tahu juga ini Romo Danto, ya. Tapi memang ada, mungkin ada beberapa pencipta lagu yang enggan ya meminta NOI, ya, karena kalau dikirim ke Komisi Liturgi akan kami sesuaikan di revisi, jadi tekanan katanya supaya sesuai dengan kriteria yang tadi kami sampaikan. Jadi ada perubahan sedikit, ya. Mungkin menggeser kata-katanya sedikit, ketukannya berubah sedikit. Nah, kalau orang yang sudah hafal atau pengarang lagunya sudah senang seperti itu, jadi mungkin dia tidak mengajukan untuk meminta nihil obstat. Demikian. Ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Hana. Bapak Ibu, saya batasi di 2 pertanyaan terakhir ini ya. Jadi mohon maaf nanti kalau ada pertanyaan berikutnya disampaikan via email yang tadi saya sudah bagikan. Nah, ini dari Paroki Citra Raya. Romo, bagaimana dengan buku-buku lagu PML yang khusus untuk Natal dan Paskah? Apakah bisa dipakai di saat misa? Ya, baik. Lagu-lagu PML yang sudah ada terdaftar di Mada Bakti, ya, karena Mada Bakti sudah diizinkan juga boleh digunakan di KAJ ini. Sejauh ada di dalam Mada Bakti tentu saja bisa dipertanggungjawabkan, begitu. Baik, singkat padat jelas nih Romo menjawabnya. Dari Paroki Cijantung, kebanyakan lagu-lagu pop rohani itu konteksnya pribadi dengan lirik aku. Sementara tadi di bahan paparan Romo ada catatan dengan kata ganti kami. Sebaiknya seperti apa Romo jika dinyanyikan pada misa lingkungan? Apakah diganti lirik atau diganti kadang makna lagunya menjadi sedikit rancu? Ya, kalau diganti lirik jadi rancu atau kalau diganti lirik Ganti lagu, marah gitu ya, ya nggak usah dipakai atau cari lagu lain. cari lagu lain gitu. Iya Pak, daripada Bapak pusing mengganti kata gantinya. Itu kan seperti memaksakan supaya lagu itu bisa dipakai gitu. Iya, baik. Satu lagi dari Paroki Cikarang, setelah ini selesai betul ya. Dari Pak Daniel tadi menyambung. Maaf Bu Hana, sedikit lagi. Tadi Ibu bilang lagu-lagu di Gema Ekaristi sudah boleh dibawakan di KAJ. Terima kasih. Tetapi persembahan hati ada di situ juga Bu. Sedangkan tidak sesuai dari syairnya. Bukan persembahan roti dan anggur. Oh, dijawab, ditambah lagi. Pengarangnya ada di sini loh. Maaf ya, saya boleh bercanda sedikit biar nggak tegang nih. Banyak banget yang nanya soalnya. Silakan, Bu Hana. Iya, MC-nya sampai capek nih. Iya, ya memang waktu saat itu peraturan lagu liturgi belum seperti sekarang ya, waktu Gema Ekaristi. Tapi kita kan tidak bisa membantah bahwa Bapak Uskup mengizinkan lagu itu dipergunakan di KAJ, ya. Jadi disesuaikan saja kata-katanya, boleh dipakai, tapi disesuaikan seperti kata Romo Danto tadi, ya. Cocoknya untuk di mana gitu, ya. Ya. Jadi kita diminta untuk lebih bijak begitu ya Bu Hana. Ya, dan lebih pintar memilih juga. Oh, Wah, itu gunanya kita datang malam hari ini belajar bersama, betul ya Romo ya? Saking semangatnya belajar banyak banget pertanyaan, tapi mohon maaf teman-teman, Bapak Ibu, waktunya juga sudah
melebihi perkiraan. Sebetulnya tadi kami memperkirakan hanya 1 jam cukup, tapi ternyata diskusinya hangat dan sangat padat, bergizi, bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita pelajari bersama, kita diskusikan pada malam hari ini, sungguh memperkaya kita semua dan semakin meyakinkan kita untuk bisa memilih lagu-lagu liturgi yang baik dan tepat dalam setiap peribadatan kita. Demikian ya Romo. Mungkin Romo ada sedikit kata-kata closing gitu loh, Romo, biar greget malam ini. Silakan Ya. Romo. Terima kasih ya. Belajar itu tidak mengenal waktu ya. Terus-menerus kita belajar ya. Kita semua kami yang di Komisi Liturgi juga terus belajar ya, bahwa memang tidak mudah menerapkan kaidah-kaidah liturgi ke dalam kita bertugas atau melayani atau ketika kita punya wangsit untuk menciptakan nyanyian-nyanyian liturgi. Tetapi saya rasa dengan bantuan Roh Kudus dan Allah senantiasa memampukan kita memberikan yang terbaik bagi umatnya gitu ya. Terkait dengan musik ini mungkin Ibu Hana mau bercerita atau sedikit mempromosikan satu gitar. Ya, walaupun sudah di-share di banyak grup, mungkin perlu saya sounding lagi bahwa Komlit KAJ bekerja sama dengan Puspas Samadi telah membuka Pusat Musik Liturgi Jakarta ya, disingkat jadi Satu Gita, bertempat di Wisma Samadi. Dari Senin sampai Jumat itu ada kursus yang reguler, yaitu orgel eminent, kursus privat ya, 40 menit per kali, 4 kali sebulan, itu yang reguler. Jadi orgel eminent itu yang miniaturnya orgel pipa di katedral, lalu orgel gereja tapi pakai elektron Yamaha, dan kedua-duanya mempelajari lagu gereja, cara mengiringi dengan not angka dan not balok, lalu kursus vokal untuk lagu gereja, dan yang sudah dekat ini ada paket Gregorian, paket pemazmur, dan paket dirigen nanti bulan Januari. Silakan mendaftar, hanya 6 kali hadir, mendapat sertifikat untuk pemazmur, dan ada yang untuk Gregorian setiap hari Sabtu. Ya, itu aja Romo. Wih, mantap Bu Hana. Jadi teman-teman yang mau terus belajar, silahkan jika punya waktu bisa mampir ke Pusat Pastoral Samadi. Di sana sudah ada Satu Gita ya, Pusat Musik Liturgi Jakarta. Nah, Romo, kalau udah pegang sertifikat berarti harusnya nggak malu-malu lagi melayani di gereja ya. Betul sekali, dan paroki pasti akan sangat terbantu dengan adanya karena udah punya pelayan-pelayan pegangan musik nih, liturgi. ilmunya udah jelas gitu ya Romo ya. Jadi harus diterapkan, betul kan ya? Betul sekali. Iya, baik. Terima kasih Bu Hana, Romo Danto atas pembekalannya, pencerahannya, bimbingannya pada malam hari ini. Waktu juga sudah malam, kita akhiri dengan doa penutup. Saya undang saudara kita, silakan Mas Baik, Budi. Romo, Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian, mari kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah penuh kasih, kami mengucap syukur Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk semakin menggali kekayaan iman yang ada di dalam gereja Katolik yang kami imani ini. Kiranya apa yang kami dapatkan pada malam hari ini sungguh dapat bermanfaat bagi kami, bagi pertumbuhan iman kami, dan juga semakin memantapkan karya pelayanan kami, terutama dalam hal bermusik, liturgi. Kiranya Roh Kudus-Mu juga senantiasa membimbing kami, sehingga di dalam melaksanakan karya-karya kami, menjalankan perutusan sebagai dirigen, sebagai organis, dan sebagai anggota paduan suara, terutama di dalam memilih lagu, kami dapat mempertimbangkan hal-hal yang lebih mengedepankan partisipasi umat yang akan hadir di dalam Ekaristi Suci-Mu. Sebentar kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing.
Kami mohon berkat-Mu atas kehidupan kami, atas keluarga kami, pekerjaan, studi, dan semua orang yang kami janjikan doa. Kiranya limpah berkat kasih-Mu menyertai kami semua. Mengakhiri doa ini ya Bapa, secara khusus kami mohon berkat-Mu melalui Romo Danto. Tuhan bersamamu Dan bersama Romo. Sama rohmu. Semoga upaya-upaya kita untuk semakin memuji dan memuliakan Allah melalui nyanyian-nyanyian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Amin. kasih Bapak Terima Ibu. kasih. Mari kita foto Selamat bersama. Terima kasih Salam malam mengikuti. Romo. Ayo buka Terima camnya. kasih semuanya. Mari buka Ayo cap. buka camnya. Ya. Kita foto bersama. Oh ya, Ya. ini Sebentar. mesti gaya gimana? Liturgi Dinar. L. Oh, liturgi. Siapa yang Oke. mau ngambil foto? Itu Kak Victor atau? Oke, saya aja deh. Iya, oke. Halaman pertama ya. 1, 2 senyumnya. 1, 2, 3. Oke. Cekrek. Sudah cekrek. Kemudian halaman kedua. Ya. Cekrek dulu. Cekrek dulu ya. L-nya jangan lupa Ibu Bapak. 1, 2. Senyumnya juga jangan lupa. Senyum Cekrek. yang manis. Iya, cekrek. Halaman Ada berapa sih? 3. Oke, Ya. cekrek. Halaman ketiga cekrek lagi. Ya, ibu-ibu ya senyum ya, walaupun pakai masker tetap senyum. Kelihatan kok matanya senyum. Ya, cekrek lagi. Oke. Halaman habis ya. Oke. Oh, udah. Sorry, Selamat saya malam Romo Almo. Aduh, ini dia nih. 100 halaman. Selamat malam, Romo Almo. Malam, Romo Almo. Selamat malam, Romo Bapak, Almo. Romo-Romo semuanya. Selamat malam. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian atas kehadirannya pada malam hari ini. Sampai jumpa di event Komplit KJ berikutnya. Terima kasih banyak, sehat selalu. Selamat malam, terima Terima kasih kasih, Romo, terima kasih dari Komplit. Terima kasih Bapak Ibu. Materinya nanti dibagikan di Komplit. FLD ya. Terima kasih Mbak Dinar, terima kasih. Ya, sama-sama. Sehat selalu. PPKM 1 loh ya, jaga kesehatan lagi. Ya.